Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah, sebelum kita bahas tentang yang tadi kita sudah baca, Bante mau tanya dulu ya. Kemarin Bante sudah kasih Anda PR, ya kan? Nah, sekarang siapa yang belum bikin PR? Ayo, ya. Kalau biasa di wihara ketemunya berapa bulan satu kali, ya kan? Nah, sekarang ketemu tiap hari ditanyain sudah bikin PR belum? Ya, PR-nya apa? Masih ingat kan? Setiap hari sebelum Anda melakukan aktivitas, apa yang harus Anda lakukan? Anda berbuat baik, berdana. Berdana dengan hati yang ikhlas biar Anda bisa bahagia. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, tadi adalah Adita Paryaya Sutang, adalah sutta yang kita lihat dari buku adalah sutta ketiga, ya. Jadi ketika Buddha membabarkan Dhamma di Sarnath di Varanasi, yang pertama kali adalah membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, di mana dalam Dhammacakkappavattana Sutta disebutkan bahwa inilah duka. Inilah duka karena apa? Kelahiran adalah duka, usia tua, sakit, kematian, berkumpul dengan yang disenangi, berpisah sama yang dicintai, tidak memperoleh apa yang diinginkan, inilah duka. Nah, dalam sutta yang kedua dibabarkan Anatta Lakkhana Sutta. Yang menyebabkan duka itu apa, Bapak Ibu? Karena ada aku, ya. Ada aku, wo, mi, gue. Nah, ini aku yang menderita. Nah, di dalam Anatta Lakkhana Sutta dibahasnya aku ini terdiri dari mana? Dari badan jasmani, ada juga terdiri dari perasaan, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran. Nah, ini adalah aku. Nah, saat ini Adita Paryaya Sutang hanya membahas tentang badan jasmani dan pikiran. Nah, jadi badan jasmani dan pikiran, ya. Kalau tadi anatta adalah badan jasmani dan batin, 4 bentuk. Nah, yang satu ini adalah hanya badan jasmani dan pikiran. Dimulai dari mana? Dimulai dari mata. Ya kan, ketika I see you. Nah, disitulah mulai terbentuknya semua kemelekatan yang muncul. Semua kemelekatan yang muncul. Buddha bilang kemelekatan karena apa? Karena pertama kita mau. Begitu saya lihat, misalnya, nah, Bante kasih contoh ya. Bante suka lihat yang bening-bening, Bapak Ibu ya. Ya, bening-bening ini apa nih? Nih bening-bening nih. Nah, ini bening. Ya, jangan pikiran kotor ya, bening ini kan. Nah, ini adalah tasbih ya, tasbih untuk hitung. Nah, ini misalnya Bante suka yang ini. Begitu Bante lihat ini, otomatis apa yang Anda pikirkan? Begitu saya lihat barang ini, oh, ini adalah tasbih. Ini adalah kesukaan saya, ya kan? Attachment adalah saya tasbih. Begitu saya lihat tasbih, kemudian saya akan lihat dulu, oh ini bahannya apa? Plastik atau bukan, misalnya. Terus size-nya berapa, dan seterusnya. Nah, dari kemudian setelah kita melihat, kemudian di situ ada analytical dalam kita punya pikiran. Karena pikiran kita masih banyak, Bapak Ibu. Loba dosa moha, akhirnya, oh, suka yang itu. Setelah Anda suka, kemudian Anda mulai lihat, misalnya ini Anda lagi mau beli, kira-kira ini harganya berapa, ya kan? Nah, setelah Anda lihat, oh, bagus. Tapi misalnya mahal, nggak punya uang untuk beli. Jadi apa yang terjadi? Ya, pulang dengan tangan kosong. Akhirnya ketika Anda di rumah, apa yang Anda ingat-ingat? Aduh, tasbih yang tadi itu bagus, tasbih itu jarang-jarang,
Tasbih yang itu ini, cuma sayang nggak punya uang. Nah, pada akhirnya itu yang membuat Anda melekat. Jadi yang salah adalah tasbihnya, mata Anda atau batin Anda yang salah. Oke, coba Anda pikir ulang ya. Yang salah adalah si tasbih, Anda punya mata atau batin Anda yang melekat sama tasbih. Mana yang salah? Coba pikir dulu. Ya kan? Nah ini contoh baru tasbih Bapak Ibu ya. Ini benda mati. Nah sekarang kalau contohnya benda hidup. Misalnya Anda melihat sekarang ya, Anda melihat anak menantu Anda. Aduh, Bante, menantu sekarang bangun jam 10. Belum cuci muka sudah cari makan. Betul nggak? Terus apa lagi? Wah, sudah panjang deh ceritanya ya. Sudah panjang ceritanya. Biasa kan kalau emak-emak curhat ke Bante begitu kan? Makanya jangan cari anak hantu, cari menantu ya. Kalau yang kayak tadi tuh anak hantu itu. Ya, yang bikin sakit hati mama mantu ya. Nah, jadi kenapa Anda yang menderita? Kan urusan dia. Betul nggak? Tetapi kita menderita karena apa? Kita attach sama dia. Kita melekat sama dia. Kita nggak suka sifat-sifat dia. Kenapa kita nggak suka sifat dia? Karena kita mau saya punya sifat yang muncul. Saya punya sifat yang diktator dia. Sehingga dia nggak turutin, saya menderita. Kalau dia turutin, saya bahagia. Oh, anak mantu saya baik, Bante. Iya, karena anak mantu kamu, kalau kamu ngomong, duduk, langsung duduk. Ya, jadi itu ya. Itu karena baik dan tidak baik orang ternyata karena keinginan kita, bukan karena objektivitas dari dia sendiri. Oleh karena itu, Buddha bilang inilah yang membuat kita menderita. Itu baru satu contoh loh Bapak Ibu, baru dari mata dan dari kita hanya melihat objek. Dari mata, kita ada mata, kemudian di depan kita adalah objek, misalnya objek. Nah objek ini kita anggap dalam bawah sadar kita, karena kan kita sudah belajar nih, oh ini adalah benda ini, benda ini, benda ini. Nah ini yang nangkap. Pada akhirnya ini masuk dalam proses kita, kemudian muncullah suka, tidak suka, dan netral ya. Suka, tidak suka, dan netral. Pertama kali ketika Anda punya HP ya kan, misalnya juga baru beli HP, oke. Nah ketika Anda baru beli HP, apa yang terjadi? Oh, bagus, fiturnya keren, ya kan? Kameranya keren, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Nggak bisa tidur, main HP terus seharian, ya kan? Apalagi yang HP-nya buat ngegame, wah mantap dah, keren dah itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, setelah HP yang Anda sayang-sayangi ini, kemudian nggak sengaja tuh jatuh, ya kan? Apa yang terjadi? Aduh, tahu nggak sih itu harganya mahal? Tahu nggak sih? Ketika barang kita rusak, kita langsung upset, marah. Kenapa marah? Karena kita attach sama HP yang tadi. Muncullah kemarahan di situ, muncullah kebencian di situ. Ketika pun HP yang Anda sayang-sayang ini nggak sengaja memorinya kepenuhan, akhirnya WA-nya Anda kehapus semua, ke restart ya. Apa yang terjadi? Kecewa. Aduh, data saya kok bagaimana ya? Ini saya bagaimana ya? Yang bisa tolong saya siapa sekarang? HP saya ke reset gitu. Jadi semua ini berawal dari mana? Mata. Ini baru contoh dari mata. Belum lagi mata ya, mata. Belum lagi yang punya pacar misalnya. Ini masih dari mata ya Bapak Ibu ya, Bante belum bahas yang lain. Yang punya pacar, biasanya kalau Anda punya pacar, Anda suka dari mananya? Kalau Anda suka pacaran,
Ya kan? Dari mana? Penampilan kan? Penampilan dari mana Bapak Ibu? Terus Anda bisa tertarik sama dia dari mata, ya kan? Dari mata turun ke hati, habis turun ke hati turun ke handphone WA ya. Begitu Anda sudah punya, oh misalnya Anda lihat bunga ya, misalnya apa? Cewek Anda kan sering dibilang apa bunga desa ya, kembang desa. Wah si kembang desa ini ya. Kalau orang zaman dulu sukanya kembang desa, kalau orang sekarang sukanya bunga deposito ya, bukan bunga desa lagi. Nah, ketika Anda melihat kembang desa, wis, cakep nih orang, contoh ya, cakep. Apa yang Anda pikir? Langsung, oh cakep, di mana rumahnya, ya kan? Siapa namanya? Berapa nomor HP-nya? Semua sudah pikir. Itu baru dari mata. Belum ketika Anda kenalan, pegang tangan, shake hand, wow tangannya lembut banget. Begitu dengar, oh namamu siapa? Misalnya kan, Susi, oh suaranya merdu lagi. Langsung gak bisa tidur Anda. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana attachment, kemelekatan masuk dalam batin kita. Setelah misalnya yang bernama, jangan nama Susi lah ya, nanti ada suaminya nonton, Bante diomelin. Misalnya nama S lah. Akhirnya si S ini kemudian yang kita sudah suka, sudah mimpi-mimpi, sudah kalau nggak lihat fotonya dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ternyata saudara-saudara, satu saat ketika lockdown dibuka, dia pergi di mall dan Anda lihat dari belakang, dia lagi menggandeng cowok lain. Apa yang terjadi? Anda, untung jangan loncat dari mall ya, bahaya ya. Anda lihat, Anda nangis bombay, Anda langsung pulang dan seterusnya. Besok nggak WA lagi, besok nggak apa lagi. Instagramnya langsung unfollow ya. Langsung blok segala macam. Itu yang terjadi karena apa? Attachment. Attachment yang sangat keras. Kemelekatan yang sangat kuat. Nah sekarang, kalau attachment ini berdasarkan apa yang Buddha ajarkan kepada kita, kira-kira siapa yang membuat attachment ini? Apakah Tuhan yang membuat attachment ini sehingga karena Tuhan membuat Anda melekat, setelah Anda melekat kemudian Anda menderita? Atau Buddha yang menghukum Anda, oh kamu menderita begini? Atau para dewa menghukum Anda? Yang menghukum kita, yang membuat kita menderita bukan Tuhan, bukan Buddha, bukan para dewa, tetapi yang membuat kita menderita karena nih mata keranjang ya. Iya, karena mata dilingkupi dengan awija, kegelapan batin, akhirnya kita melekat. Karena kemelekatan akhirnya kita menderita. So, yang membuat Anda dan Bante menderita, kita hari ini menderita adalah karena kita melekat. Melekat sama apa? Objek-objek indriya. Mata, hidung, mulut, telinga, sentuhan, kemudian bentuk-bentuk pikiran. 6 objek ini yang membuat kita menderita. Bukan orang lain yang membuat Anda menderita Bapak Ibu. Bukan karena hukuman Tuhan membuat Anda menderita. Bukan karena karma Anda. Maksudnya, oh karena saya lahirnya begini harus jadi begini sehingga saya menderita. Bukan karena nasib atau takdir Anda menderita. Bukan. Tetapi kita menderita karena kita sendiri. Itu baru contoh mata ya. Mau kasih contoh yang lain, nanti sampai besok kita cerita ya. Contoh aja dulu satu, mata. Anda malam ini Anda ingat baik-baik, oh mata ya, hati-hati mata. Oleh karena itu, salah satu sila ketika Anda sudah atas sila kemarin, apa yang Anda harus lakukan Bapak Ibu? Menghindari mau melihat tontonan. Kenapa? Ketika Anda menonton,
Anda akan ada pemikiran di situ, akan ada attachment di situ, dan akan Anda kebahagiaan pun ketidakbahagiaan. Dan ingat, kebahagiaan yang kita dapatkan dari objek indria tidak 100% membuat kita bahagia. Tidak 100%. Karena apa? Karena objek indria sifatnya anicca, tidak kekal. Anda lagi punya HP baru, Anda bahagia punya HP baru, terus Anda coba main PUBG, main seharian. Saudara-saudara, tiba-tiba kuota habis. Apa yang terjadi? Ngoceh seharian kan? Marah seharian. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena attachment, karena kemelekatan. Kemelekatan selalu menganggap bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah kekal. Ini yang bahaya. Sedangkan Buddha mengajarkan kita bahwa semua ini, bentuk-bentuk ini berubah. Berubah karena apa? Kelapukan, berubah karena usia tua, sakit, dan kematian. Berubah karena berpisah dan kita sukai. Berubah karena kita menginginkan yang baru. Ya, oleh karena itu, tolong PR yang kedua. PR yang kedua. PR yang pertama isi koin ya, berdana. PR yang kedua, mulai besok coba jaga mata. Jangan sembarang kedap-kedip ya, kecuali memang gatal matanya. Ya, kita jaga mata kita. Kalau kita melihat sesuatu yang bening, kalau kita melihat sesuatu yang kita suka, latih. Oh, bahaya. Oh, ini. Oh, ini. Ya. Ketika Anda melihat, Anda mulai attach. Oh, saya suka sama ini. Ini harusnya contoh buat wewangian ya. Anda suka sama ini, oh, ini attachment. Bahaya. Anda suka sama yang ini, oh, ini attachment, kata Bante. Bahaya. Latih diri kita. Kalaupun kita terpaksa suka, kalaupun ketika pikiran kita grabs mengambil ini, nggak apa-apa. Tetapi kita sadari bahwa yang kita ambil ini, semoga saya menyadari ketika saya ambil dan saya siap ketika saatnya untuk dilepaskan kembali. Kalau Anda sudah ambil, Anda nggak lepas, maksudnya nggak lepas, disitulah penderitaan. Kalau Anda sudah ambil, misalnya Anda ambil ini, beli ini botol, terus Anda sudah saatnya untuk melepas, misalnya ketika isi botol ini habis atau ketika botol ini pecah, ya kita nggak menderita. Tetapi kalau Anda pegang terus, mesti penuh terus, ya jangan dipakai sampai expire atau ya. Oleh karena itu, ini yang harus kita punya dalam batin kita sebagai umat Buddha. Oke, nah sekarang bagaimana biar kesadaran kita kuat? Kita harus bermeditasi. Nggak ada cara lain kan? Yang menghukum Anda siapa? Nggak ada yang menghukum Anda. Tetapi kalau Anda malas, Anda yang rugi sendiri. Oke, sekarang Anda duduk dengan rileks. Kemudian kita akan bermeditasi hari ini.